KPU Provinsi Jambi melakukan rekapitulasi surat suara pilkada secara berjenjang. Kapolda Jambi pantau pelaksanaan pleno tingkat kecamatan di Kota Sungai Penuh. Jaksa Kejati Jambi minta penyidik kepolisian untuk segera melengkapi berkas perkara kasus narkoba. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 29 November 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alihmi Raihan. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara mengawali Jambi hari ini dalam segmen Pilkada Serentak 2024. KPU Provinsi Jambi mulai melakukan rekapitulasi surat suara pilkada secara berjenjang. Rekapitulasi ini dilakukan pada 28 November hingga 15 Desember mendatang. KPU Provinsi Jambi mulai melakukan rekapitulasi surat suara secara berjenjang terlebih dahulu sebelum mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, hasil hitung cepat dari internal pasangan calon dan penyelenggara hingga saat ini belum ada data yang dapat disampaikan ke publik. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga tingkat KPU Provinsi. Saat ini, posisi surat suara seluruhnya telah berada di kantor kecamatan masing-masing setelah kemarin dikirim balik oleh KPPS dan juga PPS Desa. Jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dimulai sejak 28 November hingga 3 Desember mendatang. Setelah itu, rekapitulasi berjenjang akan berlanjut ke tingkat KPU Kabupaten Kota dan akan dilakukan pleno terbuka untuk kedua jenis pemilihan dalam Pilkada Serentak 2024. Rekapitulasi dari tanggal 28 sampai tanggal 15 dari PPK. Dari PPK itu sampai terakhir nanti di tingkat provinsi itu 15 Desember. Jadi proses rekapitulasi ini mulai besok tingkat PPK 28 ini sampai tanggal 3 di PPK ya. Jadi kalau secara berjenjang dari PPK kabupaten sampai provinsi itu tanggal 28 November sampai tanggal 15 Desember. Fahrul Rozi menambahkan rekapitulasi berjenjang ini akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2024 dan akan diplenokan secara terbuka. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah PPK di Kabupaten Kerinci saat ini mulai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kecamatan. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pastroni, langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Ilwan. Seperti apa saat ini untuk pengamanan jalannya tahapan rekapitulasi suara di sana? Baik, terima kasih Siska dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di salah satu kecamatan, tepatnya di Kecamatan Eranga, di mana di sini masih berlangsung tahapan rekapitulasi ataupun rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Kerinci. Dan proses ini menjadi tahapan yang penting dalam memastikan transparansi dan akurasi penghitungan suara yang telah dilaksanakan di tingkat panitia pemungutan suara dan TPS. Berdasarkan pantauan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci, suasana rapat pleno di setiap kecamatan ini berjalan cukup kondusif. Tim penyelenggara pemilu mulai dari PPK atau panitia pemilihan kecamatan bersama para saksi masing-masing pasangan calon hadir untuk mengawal jalannya rekapitulasi ini. Ada beberapa lokasi yang kami pantau seperti Kecamatan Silamukai dan Kecamatan Erangat, di mana tahapan rekapitulasi sudah dimulai sejak pagi hari tadi dan berlangsung secara terbuka. Petugas panitia pemungutan suara desa dan kelurahan dan desa memaparkan hasil penghitungan suara di setiap TPS secara rinci. Sementara itu, saksi dari masing-masing pasangan calon juga aktif memberikan tanggapan bila terdapat
catatan yang perlu diklarifikasi oleh penyelenggara pemilu. Dan dapat kami informasikan juga untuk tahapan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci ini dijadwalkan mulai dari tanggal 29 November sampai dengan tanggal 3 Desember tahun 2024. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, bahwa pada hari ini dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, terdapat sebanyak 17 kecamatan yang sudah mulai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan satu kecamatan diantaranya, yaitu Kecamatan Siula, akan melaksanakan tahapan rekapitulasi suara pada esok hari. Dan rapat pleno di tingkat kabupaten rencananya akan mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Siska. Baik Ilwan, tapi apakah sejauh ini terdapat kendala yang dihadapi oleh para petugas di sana untuk penghitungan surat suara? Ya, berdasarkan hasil pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan saat ini, belum ditemukan adanya kendala yang berarti dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun kami akan terus melakukan pemantauan dan akan melaporkan pada pemirsa TV Jambi bahwa jika adanya hambatan ataupun gangguan keamanan yang terjadi di proses tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Siska. Terima kasih kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni yang melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Ilwan. Sementara itu, saudara, proses rekapitulasi hasil penghitungan surat suara pilkada saat ini masih terus berlangsung di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Rekapitulasi secara berjenjang dilakukan mulai dari kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati terus dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Seperti di PPK Kecamatan Jambi Luar Kota, perhitungan suara telah dilakukan sejak 28 November kemarin dan ditargetkan akan rampung pada 30 November besok. Dari 123 tempat pemungutan suara yang tersebar di 20 desa dan kelurahan, petugas baru merampungkan 35 TPS yang ada di 9 desa. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan berdasarkan formulir model C hasil. Ketua PPK Jaluko Sapon mengatakan, meski rapat pleno dilakukan secara terbuka, namun pihak yang tidak berkepentingan dan tidak memiliki mandat dari paslon tidak diperkenankan masuk ke ruangan. Ya, tadi ada down sebentar, mungkin sekitar 2 menit tadi. Kita buka webnya atau tidak bisa tadi. Alhamdulillah paling 2 menit selesai. Proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI, serta diawasi langsung Bawaslu di tingkat kecamatan. Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan rampung, logistik pilkada akan didistribusikan ke KPU untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 11 kecamatan di Kota Jambi tengah menggelar rapat pleno penghitungan surat suara Pilkada serentak 2024. Rapat pleno ini mulai berlangsung hari ini hingga 3 Desember 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalangi. Halo, selamat sore Asar. Bagaimana proses penghitungan surat suara di tingkat kecamatan yang saat ini sedang berlangsung? Ya, selamat sore Rehat. Ya pemirsa, pasca proses pencoblosan yang berlangsung pada hari Rabu kemarin hingga saat ini, petugas KPU Kota Jambi dan sejumlah panitia penyelenggara pemilihan umum tengah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil surat suara di 11 kecamatan di Kota Jambi. Rapat pleno ini guna memastikan hasil surat suara yang telah disalurkan dari sejumlah KPU di Kota Jambi dan dikumpulkan di 11 kecamatan di Kota Jambi sendiri. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahman mengatakan bahwasanya mulai pagi tadi seluruh kecamatan di Kota Jambi telah melaksanakan proses pleno surat suara pemilihan wali kota Jambi dan pemilihan gubernur Provinsi Jambi. Rapat ini sendiri dihadiri langsung oleh Ketua KPPS tingkat kecamatan, Bawaslu, KPU, dan sejumlah saksi dari masing-masing paslon. Dijadwalkan rapat
pleno ini sendiri mulai berlangsung hari ini dan ditargetkan maksimal selesai hingga pada tanggal 3 Desember 2024 nantinya. Dan ini juga mengharapkan dengan dilaksanakannya rapat pleno ini dapat berjalan jujur, aman, dan menjaga keamanan dan ketertiban selama rapat pleno ini berlangsung. Demikian. Ya, Asar, lalu setelah penghitungan surat suara di kecamatan, apa tahapan selanjutnya yang akan dilalui, Asar? Ya, setelah proses pencoblosan rapat pleno yang dilaksanakan di 11 kecamatan di Kota Jambi, nantinya seluruh surat suara akan dikembalikan ke gudang logistik di kawasan Tamarimba, dan setelah dilakukan pengembalian ke gudang logistik itu sendiri nantinya akan disortir kembali ke KPU Kota Jambi untuk melakukan rekapitulasi selanjutnya yang dilakukan oleh petugas KPU Kota Jambi, di mana pada proses rekapitulasi ini sendiri sebanyak kurang lebih 457.351 surat suara telah disalurkan selama proses pencoblosan yang berlangsung pada hari Rabu kemarin. Diharapkan masyarakat Kota Jambi secara khususnya dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses rapat pleno ini berlangsung. Demikian. Ya. Asar Fatalangi melaporkan proses perhitungan suara di tingkat kecamatan. Terima kasih Asar dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, saudara, pasca insiden pembakaran TPS dan keributan yang terjadi di 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh, Kapolda Jambi dan Danrem Garuda Putih pantau pelaksanaan pleno tingkat kecamatan di Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah masuk di pleno tingkat kecamatan. Pasca terjadinya insiden pembakaran dan kericuhan di 5 TPS di Kota Sungai Penuh, Kapolda Jambi beserta Danrem Garuda Putih Jambi meninjau pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Pada peninjauan tersebut, memastikan semua logistik pilkada telah sampai di kantor PPK yang ada di Kota Sungai Penuh dan juga memastikan tidak akan terjadi lagi insiden yang tidak diinginkan. Selain itu, pihaknya akan memperketat keamanan pada saat pelaksanaan pleno tingkat kecamatan dengan mempertebal pasukan pengamanan baik dari aparat BRIMOB, TNI, serta Satuan Polres Kerinci. Melihat dan memastikan bahwa proses rekapitulasi pada tingkat PPK ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di Sungai Penuh, walaupun beberapa hari yang lalu ada gangguan-gangguan, kami meyakini untuk selanjutnya gangguan-gangguan tersebut bisa kita antisipasi bersama. Ya. Mudah-mudahan situasi di Sungai Kota Penuh kondusif sampai berakhirnya pemilihan kepala daerah di Kota Sungai Penuh. Kita menghimbau masyarakat kepada masyarakat diharapkan semua sama-sama mensukseskan proses pilkada ini. Strategi kita itu, kalau ada hal lain ya menjadi hal khusus yang kami rencanakan lah. Artinya kan ada yang kami laksanakan memang SOP dari kami, ada juga yang kita menghimbau kepada masyarakat karena terselenggaranya dengan sukses bukan hanya karena TNI Polri, tapi seluruh masyarakat juga berperan. Hingga saat ini situasi dan kondisi di Kota Sungai Penuh berlangsung kondusif dan pihaknya terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban pada saat pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, rekapitulasi penghitungan surat suara yang digelar secara berjenjang tentunya menjadi perhatian serius agar pelaksanaan pilkada dapat berlangsung adil dan juga damai. Karena Bawaslu menilai potensi kecurangan dapat terjadi pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan serentak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati Wakil Bupati tahun 2024 di tingkat kecamatan telah bergulir sejak 28 November kemarin. Pelaksanaan rekapitulasi ini akan berlangsung hingga 3 Desember mendatang. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wahyudi, mengatakan, rekapitulasi penghitungan suara yang digelar secara berjenjang ini butuh pengawasan yang ketat karena berpotensi terjadinya kecurangan seperti manipulasi suara atau penggelembungan dan pengurangan suara.
Untuk itu, Bawaslu mengajak semua stakeholder untuk dapat turut serta mengawasi tahapan rekapitulasi di tingkat PPK. Yang kedua, kita pastikan bahwa hasil yang di TPS itu, ini kan namanya rekapitulasi di kecamatan, ketika ada saksi keberatan masalah sinkronisasi datanya tidak sesuai, itu dibuka di sini. Nanti data pengawas juga dibandingkan dengan data Sirekap dan data saksi. Jadi dipastikan bahwa suaranya tidak ada pergeseran. Berdasarkan pantauan dan laporan Panwascam, Dedi Wahyudi menegaskan, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjalan cukup kondusif dan rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasi prosedur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Kerinci mengawasi pengembalian logistik pilkada ke wilayah 3T. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Pilkada Serentak 2024. Saudara, Bawaslu Kabupaten Kerinci saat ini mengawasi seluruh pengembalian logistik pilkada ke wilayah 3T. Selain dengan penuh kehati-hatian, sulitnya medan perjalanan yang ditempuh juga membutuhkan kerjasama tim yang solid. Proses pengembalian logistik pemilu 2024 dari wilayah terjauh, tertinggal dan terluar di Kabupaten Kerinci, yakni Desa Lubuk Tabun, Pasir Jaya, dan Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai berlangsung di tengah tantangan berat. Sulitnya medan perjalanan membuat perjalanan yang ditempuh harus penuh kehati-hatian dan membutuhkan kerjasama tim yang solid. Pengembalian logistik sempat tertunda karena kondisi cuaca yang hujan mengakibatkan akses jalan tidak dapat dilalui. Namun berdasarkan hasil koordinasi pihak KPU dan Bawaslu serta Forkopimda Kerinci, pengembalian logistik akhirnya dilanjutkan setelah kondisi cuaca kembali normal. Bawaslu Kabupaten Kerinci turut mengawasi langsung proses pengembalian logistik untuk memastikan tidak ada kendala yang dapat mempengaruhi keamanan dan integritas perlengkapan pilkada. Dalam perjalanan, sebuah insiden terjadi ketika salah satu mobil pengangkut logistik terjebak di jalur yang licin dan berbatu. Kendaraan tersebut harus ditarik menggunakan tali agar dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa ini memperlihatkan sulitnya akses jalan di wilayah tersebut. Meski penuh tantangan, namun pihak Bawaslu bersama penyelenggara pemilu setempat memastikan logistik tiba di tujuan dalam kondisi aman. Jadi untuk pendistribusian kembalikan ke kantor PPK telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan alhamdulillah pengawalan logistik dan seluruhnya berjalan aman dengan menghadapi medan yang sangat begitu berbahaya menurut kami. Petugas Bawaslu yang bertugas di lapangan memastikan setiap tahapan pilkada, mulai dari penyerahan logistik di TPS hingga tiba di kecamatan dilakukan sesuai prosedur. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk menunggu hasil resmi Pilkada Serentak tahun 2024 berdasarkan pleno rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Al-Haris mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak yang aman, nyaman, dan damai. Ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Gubernur Jambi berdasarkan hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei. Gubernur Al-Haris mengajak masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi Pilkada berdasarkan pleno rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU menjadi hasil resmi dari lembaga negara yang nantinya menetapkan pemenang pada pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan kepala daerah. Meski hasil pleno rekapitulasi suara yang biasanya tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat, penetapan KPU menjadi hasil absolut dalam penyelenggaraan pilkada. Tak hanya itu, Al-Haris juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Jambi yang aman, nyaman, dan damai. Saling menjaga ketentraman antar masyarakat menjadi bagian penting untuk mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan daerah. Yang ketiga, kita tetap menunggu hasil pleno KPU
ya karena lembaga yang resmi itu KPU. Dan quick count walaupun biasanya quick count, real count tidak jauh beda dengan hasil KPU, tapi hasil pleno, tapi kita tetap menunggu dari pleno KPU ya. Kontestasi politik pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Jambi diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Romi Haryanto Sudirman dan Al-Haris Abdullah Sani. Nuryandiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka partisipasi pemilih di 5 tempat pemungutan suara dalam Kelurahan Pasar Sarolangun berkisar hanya 60 hingga 70% saja. Karena tingkat kehadiran pemilih di setiap TPS lebih dari setengah jumlah DPT Pilkada Serentak 2024. Meski belum ada persentase resmi terkait partisipasi pemilih yang dikeluarkan KPU Kabupaten Sarolangun, namun rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di 5 TPS dalam Kelurahan Pasar Sarolangun berkisar hanya 70%. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pemilihan umum tanggal 14 Februari lalu. Lurah Pasar Sarolangun Junaidi mengatakan, persentase tersebut sesuai dengan salinan rekapitulasi di 5 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap 2.151 pemilih. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Pasar Sarolangun disebabkan beberapa faktor. Di antaranya pemilih mayoritas para pedagang dan masyarakat yang sering keluar daerah untuk berbisnis. Dari setiap TPS, mungkin kalau untuk mata pilih atau partisipasi masyarakat sangat kurang sekali gitu. Jadi untuk setiap TPS itu paling dari separuh dari pemilih, mungkin dari 400 suara, mungkin separuh dari suara itu yang mencoblos di TPS. Meski partisipasi pemilih rendah, namun proses dan pelaksanaan pemilihan di Kelurahan Pasar Sarolangun berjalan dalam suasana yang aman dan damai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam sorotan lainnya, Saudara, Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jambi kembalikan berkas tersangka Helen Dian Krisnawati dan Didin ke Polda Jambi. Jaksa minta penyidik kepolisian untuk segera melengkapi berkas perkara tersebut. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jambi mengembalikan berkas perkara dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat tersangka Helen Dian Krisnawati dan Didin alias Diding bin Tember ke penyidik Polda Jambi. Pengembalian berkas perkara tersebut guna melengkapi berkas perkara sebelum dikembangkan ke Jaksa Penuntut Umum. Kasipenkum Kejati Jambi, Noali Wijaya mengatakan, setelah dilakukan penelitian, jaksa menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi oleh penyidik sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Sebelumnya, pada tanggal 12 November 2024, Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima berkas perkara dari penyidik Polda Jambi untuk diteliti dalam waktu 14 hari. Berkas ini diminta untuk dapat segera dilengkapi oleh penyidik kepolisian. Bahwa pada hari Selasa 26 November 2024, Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Jambi telah melakukan pengembalian berkas perkara P18 atas nama tersangka Helen Krisnawati, Dian Krisnawati dan tersangka Didin alias Diding bin Tember kepada Polda Jambi. Pengembalian berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi P19. Sebelumnya pada tanggal 12 November 2024, Jaksa Peneliti telah menerima berkas perkara dari Polda Jambi untuk diteliti selama 14 hari. Tersangka Helen Dian Krisnawati dan Didin alias Diding bin Tember diduga kuat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 114 Ayat 2, Subsidiar Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kejaksaan Tinggi Jambi berkomitmen untuk bisa menangani setiap perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan setiap proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan demi keadilan dan kepastian hukum. Asar, TVRI Jambi, melaporkan.
Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dalam 1 minggu terakhir ini, polisi berhasil mengamankan 55 orang remaja yang terlibat aksi tawuran hingga kenakalan remaja yang semakin merajalela di Kota Jambi. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Selamat sore, Haryo. Seperti apa saat ini untuk proses hukum kepada 55 orang remaja yang terlibat aksi tawuran ini? Ya, Siska, selamat sore. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya memang Polresta Jambi saat ini tengah gencar dalam memberantas aksi kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran antar pelajar yang saat ini dalam pekan ini memang kerap merajalela dan terjadi di Kota Jambi. Setidaknya dalam sepekan terakhir ada 3 laporan kepolisian yang masuk, di mana dari 3 laporan ini ada 55 remaja yang diamankan oleh polisi. 55 remaja ini diamankan dari 3 tempat kejadian perkara dengan rincian. Untuk TKP pertama yaitu terjadi di Tanjung Lumut, Kota Jambi pada Jumat pekan lalu. Sekiranya pukul 1 saat itu sekitar ada 3 orang remaja yang diamankan polisi. Sedangkan untuk TKP kedua terjadi pada hari yang sama, namun di jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dari TKP tersebut Polresta Jambi mengamankan setidaknya ada 29 remaja. Lalu kemudian TKP ketiga baru saja terjadi pada kemarin, hari Kamis kemarin, pada sore hari, di mana saat itu ada kejadian tawuran antara sekolah, salah satu SMK di Kota Jambi menyerang SMA yang ada di kawasan Kota Baru, Kota Jambi. Dari TKP tersebut setidaknya polisi mengamankan kurang lebih ada 23 remaja dan saat ini masih menjalani proses hukum. Dari 3 TKP ini, polisi juga menyita berbagai macam alat bukti seperti pisau, parang, tombak, bahkan hingga panah yang memang banyak digunakan oleh para remaja ini untuk tawuran. Untuk proses hukumnya saat ini mereka sedang menjalani proses pendataan dan sebagian sudah menjalani proses pembinaan. Bahkan polisi juga memanggil para orang tua agar bisa langsung datang untuk menjemput anak-anaknya agar membuat jerat sehingga tidak mengulangi kembali aktivitas kenakalan remaja tersebut. Ya, Siska. Baik, Haryo. Kemudian sanksi pidana seperti apa yang dikenakan oleh ke-55 anak tersebut yang tentunya ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Ya, Siska, memang untuk puluhan remaja ini saat ini memang masih menjalani proses pendataan. Bahkan untuk TKP yang pertama dan kedua saat ini memang sudah menjalani proses penghubungan, di mana saat ini orang tua mereka sudah suruh datang ke Polresta Jambi untuk menjemput mereka. Dalam penjemputan ini, para orang tua diberi surat pernyataan agar terus mengawasi serta membimbing anak-anaknya agar tidak terlibat lagi dengan aksi tawuran ini. Dan tentunya untuk mereka yang memiliki senjata tajam tentunya bakal diproses secara hukum yang khusus, di mana mereka bakal dijerat dengan undang-undang darurat kepemilikan senjata tajam. Kendati demikian, mereka rata-rata masih anak di bawah umur sehingga untuk prosesnya nanti dipercepat atau diversi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono, yang melaporkan langsung terkait dengan kenakalan 55 orang remaja yang ada di Kota Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Haryo. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-53 Korpri tingkat Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Provinsi Jambi. Dan selain program kerja, HUT Korpri juga bertujuan mengevaluasi eksistensi dan kinerja Korpri. Gubernur Al-Haris memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Provinsi Jambi. Upacara HUT Korpri tersebut digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi Jumat pagi. Al-Haris mengungkapkan peringatan ulang tahun Korpri menjadi bagian untuk mengevaluasi program kerja, eksistensi, dan kinerja Korpri. Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh program dan berbagai upaya Korpri untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para anggotanya, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan hingga peningkatan kontribusi terhadap kemajuan daerah. Harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian dan diupayakan semaksimal mungkin secara serius. Sipil atau ASN, dia memang sejak lahir, sejak dikasih SK oleh instansinya, tugasnya adalah memang di bidang pelayanan, ya kan? Dia melayani semua sektor sesuai dengan tugas pokok perusahaan. Nah, inilah yang kita ingin agar peran itu mereka ambil kembali gitu. Hari ini pemerintah butuh kinerja yang baik dari ASN kita. Butuh kerja yang cepat, terukur, tidak ngebelit-belit, ya kan? Tidak ada pungli. Nah, ini yang diminta oleh pemerintah. Yang pada akhirnya adalah pelayanan yang berkualitas. Korpri dituntut adaptif dengan dinamika dan perkembangan zaman melalui peningkatan kompetensi dan keahlian, agar berdampak positif terhadap peningkatan mutu pelaksanaan pemerintahan. Nrendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Politeknik Jambi menggelar diskusi publik terkait kondisi dunia industri dan juga dunia usaha di Provinsi Jambi. Diskusi publik tersebut dalam rangka memperoleh informasi dan juga data mengenai kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia kerja di daerah. Bekerja sama dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Politeknik Jambi menyelenggarakan diskusi publik kondisi dunia industri dan dunia usaha di Provinsi Jambi. Kegiatan yang menghadirkan berbagai institusi pemerintahan dan perusahaan itu diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Jambi. Direktur Politeknik Jambi, Hilda Porowati, mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memperoleh informasi dan data mengenai kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jambi. Perkembangan dunia kerja yang dinamis menuntut lembaga pendidikan vokasi untuk selalu relevan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan program studi dapat selaras dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Penyelarasan ini menjadi bagian penting untuk menciptakan SDM unggul yang dibutuhkan. Politeknik Jambi terus berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui prodi-prodi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk kegiatan ini sebetulnya dalam rangka penguatan daripada tridharmanya perguruan tinggi, ya. Di mana tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh dosennya. Dengan kegiatan peningkatan kerjasama ini dengan Dudi, harapannya lulusan kami nantinya bisa terserap di dunia kerja sesungguhnya. Diskusi publik kondisi dunia industri dan dunia usaha Provinsi Jambi diselenggarakan melalui dana hibah. Program optimasi kemitraan perguruan tinggi vokasi dunia usaha dan dunia industri tahun anggaran 2024. Nrendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, melalui FGD, akademisi dan peneliti menawarkan solusi strategis untuk mengatasi polemik batubara di Provinsi Jambi. Model solusi ini dirancang untuk memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemerataan manfaat ekonomi, dan pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik. Itu memang kita bekerja sama. Alhamdulillah. Universitas Jambi menggelar Focus Group Discussion atau FGD yang bertajuk Model Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Batubara dalam meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Jambi. FGD ini digelar lantaran banyaknya polemik batubara antara masyarakat dan perusahaan, sehingga akademisi, peneliti, media, serta perwakilan masyarakat sekitar tambang mengambil langkah untuk mencari solusi dan ditawarkan ke pemerintah. Direktur Pasca Sarjana Universitas Jambi, Profesor Haryadi, mengatakan, diskusi ini untuk mengeksplorasi sejauh mana bantuan yang diberikan perusahaan tambang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekaligus mencari strategi efektif agar keberadaan tambang dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa keberadaan tambang batubara memang telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan domestik regional bruto dan penyerapan tenaga kerja.
Namun dampak positif ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar. Sebaliknya, berbagai dampak negatif justru dirasakan, seperti kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan akibat limbah tambang, hilangnya habitat satwa, hingga ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas tambang. Selain itu juga perubahan struktur sosial dan ketimpangan ekonomi juga menjadi isu yang disoroti. Meskipun pendapatan masyarakat meningkat, kualitas lingkungan dan kesehatan mereka justru menurun. Para peserta FGD pun sepakat bahwa diperlukan model pemberdayaan masyarakat yang tepat dan berkelanjutan. Topik yang cukup hangat itu adalah ikat tambang batu bara. Di satu sisi memang batu bara itu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi Jambi yang terbukti dengan salah satu andalan Provinsi Jambi dalam hal ekspor itu adalah ekspor batu bara. Kontribusi terhadap PDRB juga batu bara salah satu yang menopang ekspor itu. Pada diskusi dan penelitian ini, pihaknya mengusulkan sebuah model pendekatan baru yang didasarkan pada kajian akademis menyeluruh, melibatkan berbagai instrumen analisis dan memprioritaskan 10 langkah strategis. Model ini dirancang untuk memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, pemerataan manfaat ekonomi, dan pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TVRI Stasiun Jambi menggelar pelepasan Dasri Nasution sebagai pegawai Purna Bakti. Suasana haru menyelimuti seluruh pegawai yang hadir dalam acara tersebut. Suasana haru menyelimuti seluruh pegawai TVRI Stasiun Jambi yang hadir dalam acara pelepasan pegawai yang Purna Bakti Dasri Nasution. Dalam perpisahan yang digelar di studio outdoor TVRI Stasiun Jambi pada Kamis siang kemarin itu, Dasri Nasution menyampaikan rasa terima kasihnya atas bimbingan, arahan, perhatian, dan kerjasama dari pimpinan dan rekan kerja di TVRI Stasiun Jambi. Dasri Nasution berpesan agar rekan-rekan kerja tetap semangat dan optimis dalam bekerja dengan menerapkan kerja ikhlas, disiplin, dan fokus dalam bekerja. Sejak saya kerja, saya selalu 3 hal yang ingin saya pegang itu. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua disiplin, yang ketiga fokus sama kerja kita. Kalau ketiga ini pegang, mudah-mudahan saya sekarang alhamdulillah sampai saat ini udah 30 tahun kerja, tidak ada penyakit, pensiun dengan sehat, tidak ada kurang satu pun. Sementara, Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni, mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan Dasri Nasution selama 31 tahun mengabdikan diri di TVRI Stasiun Jambi. Kegiatan ini turut ditandai dengan pemberian cindera mata sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada pegawai yang purna bakti. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Sarolangun minta masyarakat waspada bencana hidrometeorologi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, menyikapi tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak 1 minggu terakhir, PJ Bupati Sarolangun Bahri minta masyarakat waspada bencana hidrometeorologi. Upaya antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak terdampak secara langsung. Pasca pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, intensitas dan curah hujan cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi terjadinya bencana alam seperti pohon tumbang, longsor yang terjadi di ruas jalan Kecamatan Batang Asai. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan pihaknya telah meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tingginya intensitas hujan, terutama yang bermukim di lokasi rawan bencana. Bahri minta kepala desa, lurah, dan camat cepat tanggap dan memberikan laporan jika menemukan potensi bencana alam akibat tingginya curah hujan. Tak hanya itu, kepala desa, lurah, dan camat juga meminta agar proses pemantauan dilakukan secara intensif, terutama di daerah rawan bencana banjir.
Bahri menambahkan upaya antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak terdampak secara langsung. Apalagi semalam curah hujan tinggi menyebabkan adalah beberapa titik di daerah Batangasai maupun di Mandiangin Timur ya tadi ya. Nah, Mandiangin Timur itu ada pohon jatuh menimpa listrik kita, tapi sudah dilakukan pembersihan, sudah dilakukan. Ada juga longsor sedikit, tapi sudah kita standby-kan alat berat dan itu sudah ditangani. Berdasarkan pemetaan BPBD, 4 kecamatan di Kabupaten Sarolangun masuk dalam kategori rawan bencana, yakni Kecamatan Limun, Mandiangin, Batin 8, dan Kecamatan Pau. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo hanya memiliki 18 tempat pembuangan sampah. Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk bisa menampung sampah rumah tangga dari masyarakat. Saat ini hanya ada 18 tempat pembuangan sampah yang tersebar di Kabupaten Tebo. Jumlah TPS masih sangat kurang untuk menampung sampah rumah tangga. Kondisi itu membuat sampah berserakan di sejumlah tempat dan menimbulkan pemandangan tak sedap. Perlu adanya tambahan TPS untuk menampung sampah dari limbah masyarakat Kabupaten Tebo. PLT Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Joko Adriawan mengatakan pihaknya masih mengupayakan penambahan TPS dan masih berkoordinasi dengan pihak kecamatan di mana lokasi TPS yang akan ditambah. Memang ada sampai saat ini kita punya 18 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Tebo, dan juga kita bantu dengan adanya kontainer supaya nanti kalau TPS itu kurang, itu ada kontainer yang bisa kita langsung angkut dengan menggunakan mobil Amron yang ada. Kalau 18 itu masih kurang, kalau bisa kita harapkan nanti di setiap paling tidak kelurahan atau paling kecil TRW itu sudah ada TPS. Sejauh ini produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Tebo cukup banyak, sementara jumlah TPS yang tidak mewadahi membuat sampah berserakan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Alhimni Raihan. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.